قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ulaika allazina, dan adapun mereka adalah orang-orang ishtarau yang membeli siapa alladzina adh-dhalalata terhadap kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ai istabdaluha bihi, ai yaitu istabdaluha menukar atau mengganti terhadap dhalalah bihi dengan huda. Jadi maksudnya orang-orang munafik ini sesuai keterangan sebelumnya dari ayat sebelumnya, mereka itu memperolok-olokkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengolok-olok Allah, padahal sesungguhnya dia telah mengolok-olok diri sendiri. Nah, orang inilah yang dimaksud orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena dia telah menukar. Jadi ishtaro itu membeli, yang disebut membeli itu apa? Ibdalus syai' bisyai'. Jadi menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu itu namanya membeli. Kalau kita hari ini ada alat tukar namanya uang. Kalau dulu dia sistem barter. Si A itu butuh ayam, yang si B itu butuh gandum atau beras misalnya. Maka ayam dengan beras ditukar, itu namanya barter. Makanya ibdalus syai' bisyai' itu ishtarau. Begitulah mereka itu mengganti, menukar. Hidayah mereka ini ditukar dengan kesesatan. Fama rabihat, maka tidak rabihat untung tijaratuhum apa perdagangan mereka, ayma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan nar al mu'abbadati alaihim, yaitu marabihu mereka tidak untung orang-orang munafik itu fiha di dalam kesesatannya, di dalam dhalalah, bal khasiru bahkan khasiru mereka itu orang-orang munafik rugi limasirihim karena tempat kembali orang-orang munafik dan orang-orang kafir ilan nari itu terhadap api neraka al-mu'abbadati yang abadi kekal alaihim atas orang kafir atau orang munafik. Jadi tijaratuhum di sini yang dimaksud perdagangan itu bukan perdagangan jual cuko, bukan. Yang dimaksud masirah di sini adalah karena di dalam Al-Quran itu sering dijelaskan bahwa diumpamakan bahwa petunjuk dan kesesatan itu adalah seumpama dagangan, ibadah itu juga seumpamanya itu. Wa tijaratan lan tabura. Orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang berdagang yang takkan pernah ada ruginya, selalu untung. Mau tak kalau dagang selalu untung? Dan semangat. Ada satu nabi sekilo, untung banyak gitu. Semangat itu. Pan kelakung dulu kecengnya kewai dukelo. Lepas tak baju. Begitulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu
dia akan selalu untung lahir batin. Makanya orang yang ahli di dalam ibadah itu, yang ahli di dalam mendekatkan diri takarrub kepada Allah, dia tuh orangnya semakin hari bukan semakin kurang ya. Ketenangan jiwanya makin tenang, mulai meresap bahwa sesungguhnya ibadah itu sebuah kebutuhan bukan kewajiban. Sejen ngaji jen tenang, makin ngaji makin tenang, makin tambah sholat malam makin tenang, makin dibawa zikir makin tenang. Dia tidak akan pernah panik dengan dunia, tidak pernah panik, santai. Dikasih rezeki banyak oleh Allah, dia tidak pas kumakan, tidak. Ada saatnya ketika dikurangi oleh Allah senang santai. Semua dikembalikan kepada Allah. Itu orang ahli ibadah, ahli yang selalu untung di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijamin. Orang ahli ibadah itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiratnya terjamin, apalagi dunianya kan dijamin ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tenang, maka dia tentram hidupnya dunia akhirat. Kita ini kenapa kita ini sering sakit? Ya, karena kita pikiran. Coba lihat orang gila, pernah orang gila sakit? Sahabat dia tidurnya di tepi-tepi jalan, tak pakai baju, yang dimakan apa saja yang penting masuk ke dalam perut. Tak pakai mandi, kadang rambutnya banyak kutunya, banyak apa. Tapi kenapa mereka sehat? Satu penyebabnya kesehatan mereka itu bukan masalah dia tak mau bajunya itu mereka kemudian sakit, enggak. Karena mereka pikiran lepas. Ini yang menjadi penyebab, maka muncullah penyakit macam-macam. Karena kita menuruti hawa nafsu, pikiran, etorotin. Ada keruwetan sedikit saja merenung sambil nangis netes yang marah. Padahal yang kita teteskan air mata, orang yang kita tangisi belum tentu nangis toh gitu. Itu apa kita sibuk-sibuk? Pasrahkan udah dari Allah semua. Kalau rezeki tidak akan kemana? Pikiran macam ini yang harus kita munculkan dalam diri. Insya Allah kita sering sakit, kita ini masih pikiran penyebabnya jadi penyakit apa itu masih tetap kita lakukan. Makanya ya kita masih seperti ini. Itu buktinya orang gila. Mana orang gila kenal corona? Nah, ada orang gila itu kenal corona tak perlu maskeran segala macam. Kita masker terlalu lapis. Tidak akan. Kenapa? Pikiran ternyata yang menyebabkan orang itu tidak sehat dan sehat itu adalah pikiran. Itu yang paling terbesar, penyebabnya adalah pikiran, bukan apa-apa. Nah, caranya mutmainnul qulub, hati tenang, tenang hati. Hati kita ini dibuat tenang, insya Allah. Tidak ada beban apapun. Kemudian kita akan sehat itu. Karena Rasulullah seperti itu. Menghadapi persoalan itu tidak panik. Apalagi Rasulullah melalui petunjuk. Rizat. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak untung, malah rugi mereka itu. Kenapa? Karena sudah dapat petunjuk, jalan menuju petunjuk sudah ada, tetapi mereka tinggalkan, kemudian justru mereka memilih kesesatan. Apa kerugian mereka itu? Mereka itu akan dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang menjadi bahan bakarnya api neraka selamanya. Wa ma kanu, dan tidak ada siapa orang-orang munafik, orang-orang kafir ini muhtadin, itu orang-orang yang mendapat petunjuk.
Ini yang minta kepada Allah, jangan sampai Allah itu menutup hati kita, kemudian kita tidak bisa lagi menerima kebenaran, tidak bisa lagi menerima petunjuk. Kalau sampai hati mati, susah manusia. Itu hal yang harus ditakutkan oleh kita. Jangan sampai Allah menutup hati kita itu. Kalau sudah tertutup habis. Seperti ayat yang dijelaskan sebelumnya. Jangan sampai fima fa'alu, dari apa-apa fa'alu yang telah melakukan siapa orang munafik atau orang kafir. Mathaluhum ay sifatuhum, perumpamaan orang-orang munafik itu ay sifatuhum, yang dimaksud adalah sifat-sifat mereka, fi nifaqihim, di dalam kemunafikan orang-orang munafik, kamathalil ladzi istawqada au qada naran, itu seumpama orang yang menghidupkan naran terhadap api bizulmatin, di dalam kegelapan. Falamma adza'at, tatkala telah bersinar, ay anarat, bercahaya, ma haulahu, apa-apa haulahu yang ada di sekitarnya, di sekitar man orang itu maksud. Fa absara wastadfa'a, kemudian mereka melihat wastadfa'a, dan merasa hangat karena sudah dihidupkan, awalnya gelap menjadi terang, mereka bisa melihat. Setelah itu mereka akan merasakan kehangatan oleh api yang mereka hidupkan. Wa amana mimman yakhafuhu, dan merasa tenang, merasa aman, mimman, dari orang-orang yakhafuhu, yang khawatir. Siapa? Munafik, hu, terhadap man. Dhahaballahu binurihim, kemudian maka Allah menghilangkan binurihim, terhadap cahaya-cahayanya. Atfa'ah, mematikan siapa Allahu terhadap nur. Wajumi al-dhamiru, dan dijamakkan apa dhamir mura'atan, karena pertimbangan li makna alladhi dengan arti alladhi. Jadi hum binurihim, yang dimaksud binurihim di sini, himnya ini bimakna alladhi, meskipun dia jamak tapi maknanya alladhi. Jadi dimaksud orang munafik maksudnya. Jadi ada dua di sini kata yang harus kita teliti, harus kita simak. Itu ada kata apa? Adoat dengan anarat. Adoat itu sinar, sedangkan anarat itu cahaya. Apa bedanya sinar dengan cahaya? Kalau sinar itu dia aslinya itu sinar. Jadi kalau matahari disebut dengan sinar matahari apa cahaya matahari? Sinar ya. Kenapa? Karena aslinya dari mataharinya itu cahaya. Jadi yang sifatnya asli itu, terang yang sifatnya asli itu dari sesuatu yang aslinya itu disebut dengan sinar. Maka yang benar adalah kita menyebutnya itu dengan sinar matahari. Sekarang matahari ada enggak? Tuh, enggak ada. Tapi kenapa ada muncul kuning-kuning? Mencar. Padahal matahari enggak ada. Apa namanya? Itulah anarat, cahaya. Berarti pantulan, paham ya? Jadi kalau orang menyebut cahaya matahari salah. Kalau kita melihat langsung matahari, contoh kan nanti sampai jam 7, jam 8, langsung kita lihat matahari itu. Itu memancarkan sinar itu. Matahari memancarkan cahaya, salah. Yang benar itu matahari memancarkan sinar. Kenapa? Karena ada itu terangnya itu aslinya itu. Asli.
Apa bedanya antara al-ta'at dengan an-narot? Pertama itu bedanya. Yang kedua, kalau yang dinamakan sinar itu dia akan menimbulkan panas, akan berefek panas. Matahari itu kan panas sinarnya. Tetapi kalau yang namanya pantulan cahaya, dia tidak apa? Tidak panas. Tidak. Itu bedanya. Makanya apa? Ada hadis itu apa kata? Dijelaskan itu apa? As-sabru diya'u. Adapun kesabaran itu adalah dia. Dia. Do'at. Kesabaran itu adalah sinar. Kenapa disebut sinar? Karena di sana perlu kesabaran, ada panas. Orang yang sabar itu tidak enak, nahan panas. Neng kayak ngeter, ate ngeter. Kenapa orang sabar itu menjadi kekasih Allah? Karena orang sabar itu dia menekan panas, gitu. Panasnya ditahan. Akan disebut dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang ya tak tanggung-tanggung, ditanggung. Kok abang orang yang sabar? Aku akan bersama orang yang sabar. Kenapa? Karena berat. Menjadi orang yang sabar itu berat. Kayak aku itu kocok, malam itu kocok. Malam itu kocok. Kayak aku itu kocok boleh. Biar orang dia boleh. Burung loh. Makalah begal. Tapi tahan sabar. Kenapa? Karena ada panas di situ. Makanya pahalanya besar. Makanya orang yang ahli penyabar itu termasuk dari ciri-ciri orang yang banyak orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang mampu sabar. Orang sabar insya Allah rata-rata itu pasti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena dia bisa mengendalikan panas. Kalau yang di ayat lain gimana? Ayat lain. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah tolong sama. Minta pertolonganlah kalian bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran dan sholat. Kenapa sabar disebut dulu? Kenapa wasta'inu bis salati was-sabri? Minta pertolongan kalian kepada Allah itu dengan sholat dan sabar. Padahal kalau kita logika kan seharusnya sholat sebut dulu, iya kan? Kenapa di sini sabar disebut dulu? Baru sholat. Kenapa? Karena sabar itu mengandung panas. Baru sholat. Artinya ketika telah tertekan oleh sabarnya itu baru sholatnya tenang, barulah dia akan menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Nahan fahsya. Itu berat, sabar itu berat. Itu bedanya antara al-dha'at dengan an-narot. Yang kemudian dia akan dari al-dha'at itu menjadi nur. Dia cahaya. Kalau udah nur udah ada panas sudah. Nur, dia akan memancarkan. Itulah nur. Jadi beda. Sinar, cahaya, nur itu pada hakikatnya meskipun diartikan secara harfiahnya itu diartikan sama, tetapi secara hakikatnya dia punya makna berbeda. Allahu nurus samawati wal ard, yang telah mengirimkan nur terhadap langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, itu amalan termasuk, itu ayat termasuk amalan orang ngate.
Kalau bisa ngamalkan itu cepat, insya Allah cepat. Kalau amalan cara bacanya 313 setiap malam di atas jam 12. Jam 12 Anda mandi junub. Maka tak junub, mandi junub. Mandi junub. Setelah mandi junub ganti pakaian yang udah dicuci. Tak mesti baru. King buru lemari sah. Kuy. Salat 8 rakaat, salat hajat. Baca ini 313, siangnya puasa mutih. Bisa 3 hari seminggu, 21 hari, 40. Itu bisa Anda lakukan itu. Ini termasuk jalan cepat untuk mencerdaskan ini IQ otak gitu. Yang nanti anak foto boleh itu. Allah nurus samawati wal ardh mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah al-indah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u wa law lam tamsashu nurun ala nur yahdi ila nuri man yasha. Wallahu sami'un alim. Itu amalan itu untuk mencerdaskan. Rutinkan, kalau itu diwiridkan insya Allah terbuka otak, cerdas, IQ cuma tajam. Ya ketajamannya itu tergantung dari kotornya otak kita. Ada kadang sampai diulang harus 2 kali, 3 kali. Kalau santri malah harus jadi wiridan itu. Di pondok kebetulan mutih, puasa mutih. Yang disebut puasa mutih itu ada mutihnya itu hanya karena tidak makan saja, tidak makan ada tidak makan ikan. Ada mutih itu yang dia itu tidak makan yang bernyawa, kayak ikan itu. Ada yang mutihnya itu dia hanya memang nasi dengan garam. Ada mutih yang lebihan lagi, dia hanya makan apa misalnya bukanya pisang 1, sahurnya pisang 1, buka lagi pisang 1, tak lebih itu, 1 pisang saja, bukan setong, segedeng, benih standar. Bukan standar gedeng, sahur standar gedeng kita lihat tonggel. 1 biji dia. Jadi harus ada riato. Harus ada riato. Orang pengen lebih cepat dari orang lain, dia yang lebih cepat itu pasti ada riato. Dia pasti ada cara-cara khusus yang tak dipakai orang. Dalam hal apapun, dalam hal bisnis segala macam. Pasti itu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan meninggalkan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kepada orang munafik. Jadi depan dah dibilang bahwa humnya itu jamak, domirnya jamak, tetapi bimana Allah. Orang munafik fi dhulumatillah, di dalam kezaliman, di dalam kegelapan. La yubsiruna, mereka itu tidak bisa melihat. Ma haulahum mutahayyirina an tariq, ma haulahum terhadap apa-apa haulahum yang ada di sekitar mereka, mutahayyirina serta mereka bingung, anit tariqi dari jalan, khaifina dan mereka khawatir. Maka begitu juga ulai, mereka orang-orang munafik itu aminu bi idhar kalimatil iman. Mereka itu menyatakan beriman dengan menampakkan kalimat-kalimat keimanannya. Fa idza matu ja'ahumul khauf wal adab.
Akan tetapi ketika mereka mati, mereka akan datang al-khawfu, akan datang terhadap mereka al-khawfu, apa rasa takut, wal adabu, dan siksa. Karena mereka mengatakan beriman itu hanya di mulut saja untuk cari aman ya. Ketika orang mukmin yang berkuasa kemudian ngaku mereka beriman, kenapa? Biar tak diganggu, hartanya tak diganggu, padahal hatinya tidak. Kenapa? Karena Islam memang rahmatan lil alamin. Beda dengan mereka. Di negeri manapun, di belahan bumi manapun, ketika orang Islam yang berkuasa, umat lain akan aman. Coba mereka yang berkuasa, pencet kita. Coba lihat di luar sekarang, kayak Rohingya kemarin, orang Islam dibakar, hidup, orang sholat ditembakin, tengah sholat ditembak di Palestina. Ketika mereka yang berkuasa, coba ketika kita yang berkuasa, aman mereka semua, berdampingan dengan kita, aman. Ya, itulah kata Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasara itu, tidak akan pernah ridha hatta tattabi'a, sehingga ikut millatahum, terhadap agama mereka. Apapun caranya, orang Islam ini akan digiring dengan segala cara, baik itu melalui food vision, food itu dari makanan kita dikuasai, vision pakaian. Coba lihat sekarang orang Islamnya malah banyak ikut budaya mereka pakaiannya. Padahal pakaian muslim paling aman. Kalau pakai masker, kalau pakai cadar, wah ninja, udah kocok ninja. Padahal itulah pakaian islami, aman, tenang. Yang punya suami istri cantik, tenang suaminya. Kedai-kedai lah mohon. Buka zaman ada laki dan misal pakai pakaian. Kalau yang muslim, coba lihat orang yang biasa-biasa saja menjadi berseri, jangan mulai aku yang muslim. Orang ini ketat kan titik, lebih korang ketat titik, akhir ujung-ujungnya sebe. Oh kan lah separuh ketela pakaian, terus budaya barat. Disusupkan lagi budayanya. Kota keren. Anak muda itu kalau masih muda ke masjid apa? Itu bahkan tempat orang tua masjid. Tempat kita di sini di bar, tempat hiburan, megang botol, nah itu keren tuh, mabuk pun teler jalan itu keren nih gua. Dari budaya itu kita dipengaruhi semua. Tidak ada yang lebih aman itu kecuali ketika kembali kita semuanya kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kepada ulama-ulama salafus sholihin. Dan mereka ini betul-betul untuk mengajarkan kita. Mereka itu adalah summun itu budak tuli anil haqqi, dari kebenaran, wala yasma'unahu sima'a qabulin, maka tidak bisa mendengar mereka terhadap hak, terhadap kebenaran, sima'a qabulin, dengan menerima. Pendengaran mereka itu mendengar mereka itu kepada perkara hak, mendengar, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Dari apa yang mereka dengarkan lewat kuping mereka itu tak bisa diterima oleh mereka.
Kenapa? Karena sudah dimudahkan oleh Allah, sudah ditulikan oleh Allah. Meskipun mendengar, tapi mereka tetap saja tidak bisa menerima kebenaran dari apa yang mereka telah dengarkan itu. Sudah ditulikan. Emang kita ngomong dia dengar, tetapi ketika persoalan hidayah dia tetap tidak akan bisa, percuma saja. Kenapa? Karena sudah dibuat tuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini sumon didahulukan? Pendengaran. Karena untuk mendapatkan ilmu, orang itu alat yang terutama, yang pertama digunakan itu adalah pendengaran kuping. Contoh, anak kecil yang baru lahir, yang berfungsi pertama apa? Apa matanya, apa kupingnya? Kuping. Mata tuh belum tuh, bayi keluar tuh belum bisa melihat tuh. Kuping dulu dia. Akhirnya diazani dari kanan, diiqamahkan dari kiri, itu maksudnya. Kenapa? Agar apa yang dia dengar pertama kali di dunia itu adalah suaranya azan dan iqamah. Kuping dulu berfungsi, baru mata. Terus wabukmon ay hirsun anil khair fala yakulunahu. Wabukmon dan apa bukmon? Bisu. Hirsun anil khair, bisu dari kebaikan. Fala yakulunahu, dan tidak yakuluna berkata siapa orang munafik terhadap kebenaran. Tahu bahwa ini sebuah kebenaran tapi diam, tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani menyampaikan kulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran itu meskipun pahit, tak berani dia orang munafik. Tak bengal. Kenapa tidak berani? Karena ada penguasa. Karena kalau mengatakan kebenaran, nanti penguasa itu tersinggung. Kalau tersinggung, dia benci sama kita. Kalau udah benci nanti susah kita lobby-lobby. Sekarang itu yang seperti itu tuh. Andi matua melakukan kesalahan, peloros tidak diluruskan matua, usah. Nanti matua tersinggung bahaya. Pentanan. Baru umyun anit tariqil huda fala yarawnahu. Umyun apa? Buta. Anit tariqil huda, dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka tidak bisa melihat siapa orang-orang munafik terhadap perkara hak atau perkara kebenaran. Fahum, maka sesungguhnya mereka la yarji'una, mereka itu tidak akan pernah bisa kembali anut dhalalati, dari kesesatannya. Sudah disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena matanya sudah dibutakan, kupingnya sudah ditulikan, mulutnya sudah dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, tak akan pernah bisa lagi dia itu kembali untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamanya itu akan tetap dia itu berada di dalam kesesatan. Hidayah itu hanya milik Allah. Di antara orang-orang yang itu ada salah satu beri petunjuk hidayah oleh Allah, terbuka, tapi tidak akan seberapa, hanya dipilih oleh Allah, tak akan kembali. Nah, yang kita takutkan ini, kalau sampai Allah itu membuat mata kita buta, tuli, bisu,
Ini yang banyak hari ini terjadi kepada kita semua. Mana kita mau kepada kebenaran sekarang? Tak peduli. Ceramah kita dengarkan tiap hari. Kebaikan-kebaikan kita lihat tiap hari. Kenapa itu tidak bisa menambah keimanan kita? Kenapa tidak bisa menjadi petunjuk kita? Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada kalian itu zadat, maka akan bertambah di dalam keimanannya. Buktinya apa? Nambah dah. Orang baca Quran gitu nggak gelok biasa. Masa nambah macam itu? Tak nyambung Pak, kalau ibaratnya listrik itu tak connect dia, terputus. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit ini yang telah ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang munafik ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun rabail hatimah al-Mustafa al-Murtada wa abnahuma wal-Fatimah ya latifah lam tazal ultuh bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuh bina wal muslimin bil Mustafa wal mursalin wal anbiya'i ajma'in wa alihim wat tabi'in ba'da sihabil muttaqin li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada